Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita hidup di Indonesia ini adalah hidup sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bagi kita kaum muslimin, kita adalah bersaudara dalam iman. Persaudaraan kita dipersaudarakan oleh Allah di Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka itu bersaudara. Oleh karena itu, kita jaga diri kita agar kita tidak menzalimi orang, apalagi menzalimi orang Islam. Di dalam Al-Quran, Allah SWT memberikan keterangan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah, Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa membunuh satu nyawa manusia, tidak dikatakan membunuh orang Islam, membunuh satu nyawa manusia, padahal orang yang dibunuh itu bukan pembunuh dan tidak merusak alam semesta ini. Maka orang yang membunuh satu nyawa manusia tanpa hak seperti itu, dosanya seolah-olah dia membunuh manusia sedunia. Ada 7,8 miliar manusia di sedunia ini. Membunuh satu nyawa manusia tanpa hak, bukan karena dia seorang pembunuh yang dijatuhi hukuman mati di dalam pengadilan dengan saksi dan bukti-bukti, maka sang pembunuh itu menanggung dosa seperti membunuh 7,8 miliar manusia. Bagaimana menghadapi Allah dengan dosa sebesar itu? Nah, ini membunuh manusia biasa, apalagi membunuh orang beriman, membunuh orang Islam. Membunuh orang Islam dosanya tidak tahu lagi kita sebesar apa. Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, menghina orang Islam itu dosa besar dan membunuhnya kufur, dosa paling besar dalam Islam. Cintailah manusia. Man la yarham la yurham, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Sayangi olehmu penduduk bumi, niscaya seluruh penduduk langit akan cinta dan sayang kepadamu. Apa sih susahnya menyayangi makhluk? Baru-baru ini terjadi terbunuhnya 6 orang anggota FPI, Front Pembela Islam, yang mengawal ulama mereka, orang alim mereka, imam kaum yang dicintai oleh mereka. Maka kemudian tiba-tiba terbunuh, katanya ya macam-macam dengan aneka berita yang berubah-berubah. Katanya punya senjata api asli, kemudian tiba-tiba berubah jadi punya senjata api rakitan, kemudian tiba-tiba dikatakan merampas senjata petugas kepolisian. Ini kan simpang siur. Dan menurut saksi baru-baru ini saya dengar di Komisi 3 DPR RI, korban yang dimandikan itu rata-rata ditembak dadanya, 2 peluru atau 3 peluru, bahkan ada yang tembus ke belakang tubuhnya. Berarti ditembak dari jarak dekat, bisa tembus. Ini perlu otopsi dari tim pencari fakta yang independen. Apalagi sekarang kepolisian daerah Jakarta sudah diambil alih ke Mabes Polri katanya. Perubahan-perubahan ini menyebabkan kita semakin merasa heran dan kehilangan kepercayaan. Saya pikir sudah saatnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia jangan diam saja. Ini masyarakat sudah resah, sudah panas. Bicaralah. Bentuk tim pencari fakta yang independen dari kalangan ahli hukum, dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia agar masalah ini menjadi clear, jelas. Sehingga polisi juga tidak tersandera, FPI juga tidak tersandera dengan kasus ini. Kita mencintai bangsa ini. Tidak ada yang mau memberontak, menghancurkan negeri ini. Tidak ada. Saya yakin FPI masih tetap dalam koridor kebangsaan. Mereka tidak pernah mempersiapkan diri mencari senjata untuk memberontak seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang minta dipersenjatai oleh RRC, Republik Rakyat Cina, waktu tahun 1965. Mereka membentuk angkatan kelima di luar ABRI waktu itu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Di luar itu mereka membuat satu angkatan baru, yaitu angkatan kelima.
dipersenjatai. Umat Islam sepanjang sejarah tidak pernah minta dipersenjatai, apalagi FPI. Maka saya pikir persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut, menimbulkan saling curiga, saling benci, saling marah. Kita bangsa Indonesia, mari kita bersikap dewasa. Masing-masing pihak menahan diri. Jangan ada yang merasa gembira ketika ada ulama yang mau ditangkap. Ini berbahaya sikap seperti ini. Saya teringat tahun 1960-an ketika para ulama dari mereka yang menolak nasionalis agama komunis, Asakom, itu rata-rata kan ditangkap di penjara tanpa pengadilan. Muhammad Nasir, Buya Hamka, Syekh Isa Ansori, Syekh Muhammad Sa'ad, Sekjen Masudi, Syekh Arsad Talib Lubis, banyak sekali ulama-ulama ditangkap. Dan sebagai kelompok ulama ada yang diam saja, nggak membela. Bahkan mungkin ada yang bergembira ketika ulama-ulama ini ditangkap. Wah, itu bukan kelompok saya. Hentikan seperti ini perpecahan ini. Itu bukan kelompok saya, biar aja ditangkap. Bahkan ada yang lebih keras mengatakan di medsos-medsos, biarkan dibasmi seakar-akarnya. Mereka bukan kelompok kami. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kita sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita sama-sama sholat, kita sama-sama puasa, kita sama-sama membayar zakat. Kita sama-sama warga negara Indonesia. Tuhan kita sama, Allah Rasul kita sama, Nabi Muhammad. Kok merasa saya bukan kelompok dia, dia bukan kelompok saya? Perbedaan antara kita itu tidak menyebabkan kita berpecah belah. Wala tafarraqu. Kita masih sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Oleh karena itu, kita kembalikan ini. Jangan kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan kamu berbuat zalim. Kita bersaudara. Tujuan kita sama, mempertahankan NKRI ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Koridor kita sama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada yang mau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dari kelompok Islam manapun. Demikian saya Tengku Zulkarnain. Sekali lagi berharap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, bicaralah. Bentuklah tim pencari fakta yang independen untuk menyelesaikan masalah ini. Agar umat Islam tidak terrugikan dan juga kepolisian sebagai institusi yang mesti dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia juga tidak terkorban dalam hal ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan Masjid Rafiuddin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya, dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sodakoh untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'alum dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum du'afa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara, ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 762 62 62 777. Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda dan untuk agama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.